Pak Romario Hakri SH, beliau adalah jaksa fungsional Kejari Loksmawe. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak Hari? Luar biasa Pak. Luar biasa ya. Semangat terus ya. Siap. Ya. Oke. Selanjutnya ada Ibu Reni Widianti SH, beliau juga sama ya, jaksa fungsional Kejari Loksmawe. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Jadi dari satu geng motor terus berkembang akhirnya cekcok terjadi kekerasan ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Reni, ini kekerasan yang paling dominan yang dilaporkan itu yang sudah menjadi berkas lah ya. Kekerasan apa ini terhadap anak ini? Bisa kekerasan fisik, seksual atau gimana? Yang paling sering sih biasanya kekerasan fisik. Fisik. Iya, jadi berawal dari saling mungkin mereka satu lawan satu berantem, kemudian yang satu yang kalah tidak terima cerita sama temannya, cerita sama saudaranya atau cerita sama gengnya, terus bawa temannya yang lain datang balas dendam ke ngeroyok gitu. Iya. Jadi berawal dari satu lawan satu akhirnya berkembang. Nah, terus dan kekerasan terhadap anak ini juga kalau saya lihat nggak hanya kekerasan pada anak ini, nggak hanya dilihat dari dia sendiri, karena ada beberapa banyak kasus di sini juga yang dewasa pun memberi contoh yang seperti itu. Jadi yang pernah saya terima beberapa berkas, yaitu antara orang dewasa satu dengan yang lain mereka saling berantem, mereka saling mengeroyok itu, dan di lingkungan mereka, di lingkungan rumah masing-masing kan, misalnya sesama tetangga atau beda gang atau beda gampung atau beda lorong, mereka saling konflik satu sama lain, terus akhirnya mereka berantem. Dan kan seperti bagaimana Pak Mario? Kekerasan itu kan sebenarnya Pak tindakan dari seseorang atau kelompok orang itu kan dengan sengaja melakukan. Dan kita kan saat ini kan ada berbagai macam kekerasan Pak. Ada kekerasan fisik, ada juga psikis, ada juga seksual. Apalagi kalau terhadap anak itu kan menjadi perhatian Pak, perhatian kita. Gimana cara kita untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan itu. Jadi tadi ada fisik ya, psikis, seksual. Kalau misalnya memang dari awal kita nggak mau segera ya memberi kesadaran buat mereka kalau ini salah, ini nggak boleh. Jangan sampai itu nanti berlanjut lagi ke bapak sama ibu saya biasa kayak gitu, sama tetangga biasa konflik, biasa cekcok, anaknya pun akan melakukan hal yang serupa. Ya, faktor kenapa anak melakukan itu karena ada contoh dari orang dewasa. Iya, salah satunya juga dari itu jadi pengakuan anak-anak seperti itu ya Bu ya, yang kita terima juga gitu. Iya, pencurian. Memang salah satu perbuatan pencurian ini kan pasti ada melakukan kekerasan juga di dalamnya. Terus kemudian juga ada juga anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Ya, karena ya kita melihat dari efek atau dampaknya juga dari perbuatan itu. Artinya kalau secara hukum nggak fleksibel sih, tapi yang jelas kita melihat dampak lah ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya.